Oh iya dinasti, tapi tangannya yang lebih banyak ke dia. Dia juga dinasti sebetulnya. Ya, Amin Rais, tokoh reformasi, bikin partai namanya PAN. PDIP, apalagi gitu loh. Itu mirip-mirip dengan kezaliman. Kalau dia hebat, presiden tuh 10 tahun. Kalau biasa aja 5 tahun. Gubernur begitu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan channel Rumpi Demokrasi. Mari kita ngerumpi sesuai dengan logika kita masing-masing ya tentunya. Profesor Jimli Asidiki berpidato di depan halayak umum dan ini bagus untuk kita pelajari, kita tonton karena ini adalah pendidikan politik agar ke depan kita bisa melihat mana yang baik dan mana yang buruk. Seperti apa video panjangnya? Mari kita tonton bersama-sama, jangan di skip. Struktur bentuk pemerintahan kita ini republik, respublika. Tapi perilaku politiknya belum tentu republik. Ini kan masih ideal, yang diidealkan republik. Nah sampai sekarang kalau kita evaluasi, apakah perilaku politik masyarakat Indonesia ini sudah republikanisme atau masih monarki, masih feodal? Jawabnya menurut saya yang nomor 2 itu. Bentuknya republik, kelakuannya kerajaan. Iya kan? Ini soal realitas. Ini bukan soal salah benar, tapi ini soal kenyataannya kayak begitu. Nah, coba lihat dalam praktek semua partai politik. Ada nggak partai politik yang tidak dinasti? Semuanya, ya kan? Cuma ini kalau sudah menjelang pemilu ini saling tunjuk-tunjuk. Oh iya dinasti, tapi tangannya yang lebih banyak ke dia. Dia juga dinasti sebetulnya, ya gitu, ya kan? Di struktur birokrasi, cara berpikirnya, ya, tahu aja. Di kejaksaan, di kepolisian, di TNI, anak beranak itu, ya kan? Jadi kader, akhirnya jadi gitu. Orang dalam, gitu loh. Jadi birokrasi kita, struktur organisasi bernegara kita, termasuk organisasi politik kita, sampai ormas-ormas pun begitu. Lebih gawat lagi kalau pondok pesantren. Aduh, itu kan kerajaan juga itu. Coba kalau Pak Faiz ini nggak berani dia ngomong begitu, ya kan? Nanti nggak bisa pulang kampung dia. Jadi kultur berorganisasi kita ini masih kerajaan. Itu yang menjelaskan mengapa sesudah reformasi sekalipun partai-partai itu membiru semua darahnya. Padahal rapat partainya sesudah reformasi dibikin. Amin Rais, tokoh reformasi, bikin partai namanya PAN. Regenerasi ketua umum berikutnya adalah besannya dia. Tapi ternyata pecah kongsi secara politik. Anaknya pun disuruh cerai. Itu coba baik. Jadi antara kekeluargaan dengan ya politik kenegaraan itu campur aduk. Tuh ada lagi partai apa? Sebut aja semuanya sama, ya kan? Demokrat kan lahir sesudah reformasi. Bapaknya ketua umum, penerusnya anaknya, iya kan? Nah ini bukan salah benar, tapi ini kan realitas. PDIP, apalagi gitu loh, iya kan? Ya, lah pokoknya satu persatu Anda bisa evaluasi. Ini menjelaskan bahwa kenyataan. Maka bagi generasi masa kini, Anda mesti punya wawasan jauh ke depan. Sebaiknya bagaimana ini? Makasih Pak Arsul. Beliau mau ke puncak acara MK. Nah jadi sekali lagi ya, kita bukan untuk nyala-nyalain siapa-siapa. Ini kenyataan, gitu.
Nah, kalau kita mau membangun peradaban bangsa dalam jangka panjang, maka mau tidak mau kita harus melakukan modernisasi budaya politik dan modernisasi pelembagaan politik. Institusi bernegara, berbangsa itu harus inklusif dan modern. Dia tidak boleh mengikuti kebiasaan lama. Kita harus membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Ya, kebiasaan ini saya suka namakan kelaziman. Itu mirip-mirip dengan kezaliman. Lazim dan zalim itu dekat-dekat itu. Nah, jadi kita harus membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Apalagi kebiasaan yang merupakan warisan budaya feodal ini. Saudara, kualitas suatu organisasi menentukan kemajuan peradaban bangsa dalam jangka panjang. Makin besar suatu organisasi, kita harus mengandalkan sistem. Makin kita mengandalkan figur orang, nah itu makin organisasinya kecil. Kalau organisasinya cuma 3 orang, ya mengandalkan figur. Tapi organisasinya besar, mengandalkan sistem. Gitu kan? Sebaliknya, kalau organisasinya kampungan, kita mengandalkan figur. Tapi kalau kita mengandalkan sistem, itu organisasinya modern. Makin modern suatu organisasi, makin mengandalkan sistem, makin besar suatu organisasi, makin membutuhkan sistem, bukan figur. Nah, inilah yang dimaksud dengan negara hukum. Rule of law, not of man. Nah, itu kata Apidaise. Kita jangan lagi mengandalkan figur orang. Gitu loh. Kalau ada presiden, gubernur, itu datang dan pergi. Yang memimpin kita sebenarnya sistem konstitusional, sistem aturan. Gitu loh. Kalau dia hebat, presiden itu 10 tahun. Kalau biasa aja 5 tahun. Gubernur begitu juga. Tapi sesudahnya itu, jadi sistemnya itu yang harus kita bangun. Ya, orang per orang itu hanya role model saja. Itulah pengertian tentang the rule of law, not of man. Nah, ini yang harus kita petik pelajaran dari ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar kita. Ya, itu saja mungkin videonya. Saya rasa yang dikatakan oleh Profesor Jimli ini ada benarnya ya. Seluruh yang masih suka dengan politisi lah kira-kira, yang namanya dinasti itu di mana-mana pasti ada dinasti, termasuk suatu organisasi partai itu pasti kebanyakan yang dinasti, kecuali mungkin hanya partai-partai tertentu yang tidak dinasti. Salah satu contohnya seperti Golkar, terus kemudian ada PSI, dan yang lain ya, yang mungkin yang tidak dinasti. Nah, berbicara dinasti ini sebenarnya bukan hanya Pak Jokowi. Banyak sekali elit politik yang kemarin mengatakan bahwa Pak Jokowi itu adalah dinasti. Padahal ya seluruhnya itu adalah dinasti. Yang masih bergelut di bidang politik itu salah satunya sudah disebut oleh Prof. Jimli ini, Amin Rais, terus Demokrat, terus PDIP. Nah, itu dinasti. Ada juga ada oknum-oknum tertentu, ya kan, ada orang dalamnya maksudnya. Terus kemudian Prof. Jimli ini mengatakan kudzaliman zalim. Gak benar. Kita terkadang mengolok-olok. Itu salah, itu keliru, orang itu melakukan kesalahan, orang itu dinasti. Padahal belum tentu begitu. Salah satu contoh misalkan kita mengolok-olok Presiden Jokowi waktu itu.
yang katanya sudah melakukan eh, eh, apa pelanggaran hukum dalam etika hukum. Pak Jokowi itu adalah dinasti. Iya kalau Pak Jokowi yang menyuruh. Kalau tidak, misalkan ini adalah kesepakatan partai untuk mengusung Mas Gibran. Apakah Pak Jokowi juga dinamakan dinasti? Kan tidak. Itu adalah kesepakatan seluruh koalisi partai. Yang kemudian yang ditunjuk adalah Gibran, putranya presiden, ya nggak bisa disalahkan juga dong Pak Jokowi gitu. Terus kemudian berbicara persoalan tadi, pemimpin yang baik itu yang memimpin 2 kali 10 tahun. Kalaupun itu pemimpin yang tidak baik, ya paling mentok 5 tahun, jangan dipilih lagi. Kan gitu maksudnya Prof. Jimli itu. Artinya Prof. Jimli ini juga setengah-setengah untuk mengatakan Pak Jokowi ini baik. Beliau, Profesor Jimli Asyidiki ini juga nggak bisa mengatakan Pak Jokowi itu jahat. Bahkan bisa jadi seandainya beliau bukan MK, saya rasa dia akan menolong Pak Jokowi gitu. Ya. Jadi ini adalah pendidikan politik yang sekiranya bisa mencerahkan lah mana yang keliru, mana yang salah, mana yang tepat, kan gitu. Ya saya rasa itu ya, semoga apa yang sudah disampaikan oleh Profesor Jimli Asyidiki ini sebagai sebuah petunjuk untuk kita semua, untuk bangsa ini, untuk rakyat Indonesia agar tetap bersatu, solid. Tidak ada perpecahan, tidak egosentris, kan begitu. Gitu ya, mungkin dari saya. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan tulis komentar kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.